trading bisa lebih puas dan nyaman dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan juga kita mau lihat dulu sebelum kita bahas untuk chart ini lebih lanjut ya. Enaknya kita bahas dulu untuk news hari ini gitu teman-teman. Nah ini untuk yang hari ini tuh ada dari George Chuk Opening ya, itu di jam 9 malam nanti untuk newsnya. Dan kalau kita lihat memang di sini ada pengurangan lagi untuk si USD ya dari 8.488 ke 8.400 gitu teman-teman. Artinya di sini juga kalau kita lihat terpantau negatif untuk si USD itu sendiri gitu. Kalau yang kemarin ya ini juga sebenarnya untuk S&P Global US Manufacturing ya itu terpantau cukup bagus dari 50 ke 51.3 teman-teman. Cuma kalau kita lihat di sini untuk yang PMI-nya ya PMI-nya ini kurang bagus ya. Jadi untuk yang PMI ini kurang bagus. Kalau kita lihat ya manufacturing-nya ISM ya ini dari 49.2 ke 48.7, kemudian di 60.9 ke 57.0 gitu teman-teman. Jadi memang overall sih ini negatif ya untuk si DXY itu sendiri. Karena kan inti dari news yang kemarin itu adalah sebenarnya di area ISM manufacturing PMI ini teman-teman. Nah kemudian untuk hari ini intinya itu ada di George Chuk Opening gitu, oke. Nah, ini kalau kita lihat juga untuk si indeks dolar ya. Jadi kalau kita pantau indeks dolar sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan ya setelah report dari news itu. Ya dari mulai level harga kurang lebih 104.5 ya. Jadi kurang lebih dari sini nih. Nah, dari sini dia turun sampai ke sini gitu teman-teman. Gitu sampai 104.00 ya atau 103.99 di sini teman-teman. Gitu. Jadi dia turun ya dan breakdown dari struktur channeling uptrendnya dia ya. Sebenarnya kalau kita pantau sih ini sudah kita bahas juga di video weekly ya, video weekly yang kemarin ya, yang minggu ini. Kalau memang hasilnya saya jelek ya, maka DXY ini sebenarnya potensi untuk breakdown ya dari level 104.34 nya itu sendiri teman-teman gitu, atau dari channeling uptrendnya dia merusak channeling uptrendnya si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Soalnya kita lihat bahwa struktur dari si DXY ini untuk downtrendnya masih cukup bagus ya, dan penekanan seller ya dari si DXY ini ya atau untuk si indeks dolar ini juga masih cukup bagus gitu teman-teman. Oke, jadi ini overall sih kalau kita lihat memang secara tren ya channeling harga si indeks dolar ini sudah rusak gitu teman-teman untuk channeling uptrendnya dia gitu. Dan kalau kita mau lebih make sure lagi ya, maka si DXY ini harus bisa break dari area intraday main level dia di sini gitu. Maka nanti konfirmasi dia untuk turun ya, trennya itu akan lebih kuat lagi teman-teman gitu. Kenapa? Karena secara main trend dia atau tren utama dia di sini ya untuk si daily-nya sendiri itu memang berada di area intraday main level ini untuk struktur harganya teman-teman. Jadi kalau struktur harganya itu belum dirusak, artinya dia itu belum break dari 104 ke bawah gitu. Nah dia kalau di bawah 104 ini berarti struktur harga dari intraday dia atau daily dia ini sudah dirusak oleh si harga ini sendiri gitu. Oke, jadi sekarang ini dia lagi di area support terakhir ya, yang menahan ya si pergerakan tren naiknya si USD ini sendiri gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk gold ya. Untuk gold ini jadi support intraday, mungkin enaknya kita hapus aja ya. Nah, jadi kalau kalian kemarin udah dapat buy ya dari area support kurang lebih 2318.3 ya di sini ya, congrats ya, karena memang untuk area sini pun udah kita bahas di video weekly ya. Kalau ini adalah area yang wajib kita pantau ya. Salah satunya yang ini ya 2318.3 karena ini bisa jadi area support yang cukup kuat gitu teman-teman.
Nah, ini dia sudah naik juga, dan saya kemarin ada dapat buy juga di 23.18-an gitu. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini gold itu kemarin setelah dia report news ya, dia sempat naik ya, kurang lebih sampai ke level harga 2300 ya 42 gitu teman-teman. Lalu dia tertahan di area POC ya, atau point of control ya, di level 2343 ya, yang saat ini yang menjadi area supportnya dia nih gitu. Jadi kalau kita pantau nih ya, nah POC ini jadi area support untuk si gold itu sendiri untuk hari ini. Berarti untuk hari ini support intraday-nya dia ada di 2343 ya, sampai 2340-an gitu teman-teman. Nah, kemudian di bawah 2340 berarti kita akan menemukan kembali ya di level harga kurang lebih 2330 ya, sampai 2324 kembali, atau masuk kembali ya di bawah sini ya, kembali sini ke sini nih, ke area main level dia. Tapi selama dia bertahan di atas 2343 sampai 2340 ini, maka si gold ini tuh ada potensi untuk lanjut kembali retest ke 2350 sampai 2354 kembali gitu teman-teman. Ya, ini adalah resisten intraday juga nih di sini ya. Ini resisten intraday. Kemudian next resisten intraday dia itu ada di 2360 sampai 2363 ya, di sini nih teman-teman. Gitu. Oke. Nah, kalau memang hasil newsnya hari ini jelek ya untuk si DXY lagi ya, maka gold ini untuk malam ini ada chance ya, atau potensi untuk break dari atas 2354 dengan target di 2360 sampai 2373 gitu teman-teman. Ya, jadi potensi target height-nya gold malam ini bisa sampai ke 2370 sampai 2373 paling tingginya dia gitu. Ya, itu kalau memang hasilnya itu si DXY ini break ya, atau bahasa itu kayak newsnya itu hasilnya jelek ya untuk si DXY. Maka si DXY ini ada potensi untuk turun ya, atau breakout dari intraday main level dia ya, dengan target nanti terdekatnya itu kita bisa lihat di sini. Terdekatnya itu di level harga 103.72 ya. Kemudian terendahnya itu lanjut ke sini. Support strukturnya dia lagi yaitu di 103.47 sampai 103.32 gitu teman-teman. Oke, nah tapi kita belum tahu nih. Nah, siapa tahu nanti ya sesi London ini ya DXY menguat dan ada potensi juga. Kalau DXY menguat ini dia ada chance untuk retest kembali ke level harga ya 104.24 sampai 104.34 gitu teman-teman. Nah, ini kalau DXY bisa menguat sampai sini ya, maka nanti malam ada potensi dia turun lagi untuk retest di sini gitu teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan dia nggak menguat sampai sini nih ya, sampai sesi London atau sampai news nanti, maka ada potensi dia untuk break dari 104 ini dengan target di 103.72 gitu. Ya, jadi intinya gold ini masih ada potensi untuk naik ya untuk hari ini gitu. Dengan target tertinggi bisa ke 2373 gitu teman-teman. Ya, jadi 2343 ya sampai 2340 itu perlu kita pantau untuk hari ini. Kemudian level harga lagi di kurang lebih di 2334 ya sama 2330 itu perlu kita pantau. Lalu untuk support utama dia ya itu ada di 2318 lagi ya, 2318 ini perlu kita pantau juga gitu teman-teman. Ini support intraday dia yang ada di sini gitu. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi memang kalau kita lihat juga dari POC, dari CPR ya, jadi CPR pivotnya ini untuk hari ini pivot level dari si gold ini itu ada kurang lebih di level harga 2339 gitu teman-teman. Makanya selama dia di atas ya, atau tertahan di area ini ya, di atas zona ini ya, gold ini masih lebih prefer untuk naik ya, atau potensi lebih besar untuk naik kembali retest ke 2350 sampai 2356 gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan untuk kalian ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.